As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, salih-salihah? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman oleh Allah. Salah satu nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita adalah dimudahkannya kita dalam sholat. Nah, Ustadz mau tanya nih, siapa hari ini yang sudah sholat subuh? Silakan angkat tangan. Berapa rakaat tadi sholat subuhnya? Ada yang tahu? Excellent, 2 rakaat. Bagaimana kalau sholat duhurnya? Berapa rakaat, salihah? 4 rakaat, excellent. Bagaimana sholat asyar? 4 rakaat juga, Masya Allah. Bagaimana dengan sholat maghrib? Ada berapa rakaat? 3 rakaat, Masya Allah. Dan bagaimana dengan sholat isya? 4 rakaat, Masya Allah. Ada yang sudah sholat 5 waktu? Excellent sekali, Masya Allah. Semoga senantiasa istiqomah ya. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin dan istiqomah, maka Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Nah, apa yang terjadi jika kita melalaikan sholat kita? Sholat terlambat, sholatnya bolong-bolong, dan bahkan sholat kita malah terburu-buru. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kita saksikan video berikut ini. Silakan. Sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang harus ditunaikan setiap hari. Namun, pernahkah kamu lalai terhadap sholat? Atau bahkan meninggalkan sholatmu? Astagfirullahaladzim. Sahabat, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Meninggalkan sholat adalah sebuah dosa besar. Lalu, bagaimana jika kita melalaikan waktu sholat? Seperti mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sholat subuh misalnya, atau zuhur, asar, dan sholat lainnya. Apakah juga itu termasuk dosa? Tapi kita kan melaksanakan sholat tersebut. Jawabannya adalah iya, itu termasuk dosa. Jika kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholat. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dari sana, kita dapat ketahui bahwa jika seorang mukmin melalaikan sholat, maka celakalah orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara 2 tanduk setan menjelang terbenam, dia baru memulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya, kecuali hanyalah sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maka sahabat, janganlah kita melalaikan sholat kita. Apalagi sholat adalah kewajiban kita sebagai orang muslim. Terlebih kalau kita meninggalkan sholat tersebut. Karena jika kita masih lalai dalam meninggalkan sholat, maka azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di pekan yang lalu, Ustazah Fitra telah menyampaikan sebuah hadis tentang sholat, di mana di sana dikatakan bahwa sholat adalah tiangnya agama. Diumpamakan Islam adalah sebuah bangunan yang besar, sementara tiang-tiang penyangga bangunan tersebut adalah sholat kita. Maka jika kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, maka sama juga kita bisa mengokohkan agama kita. Sementara jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik,
itu berarti kita menghancurkan agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mengokohkan agama kita, bukan malah sebaliknya. Dengan cara selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak pernah melalaikan sholat kita. Baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, dan mungkin sholat-sholat sunnah lainnya. Akan lebih baik lagi jika kita melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu. Dan juga bagi putra-putra nih, wajib hukumnya sholat di masjid. Mungkin itu dulu video dari Ustadz Heri pada kesempatan Morning Motivation pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.